Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakalan melanjutkan pembahasan kita tentang mikroorganisme yang berperan pada bidang pertanian. Dan pada video ini kita bakalan membahas ya sahabat tani secara detail tentang mikroorganisme pelarut fosfat. Tetapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu. BAM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, unsur hara terdiri dari unsur hara makro dan juga mikro, di mana unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, di antara semua unsur hara makro, ada salah satu unsur hara yang berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar tanaman pada saat masa pembenihan dan juga tanamannya masih muda, dan juga sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, kemudian membantu proses asimilasi dan juga pernafasan, serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan juga pemasakan buah. Dan unsur hara tersebut adalah fosfor ya sahabat tani, atau singkatannya adalah huruf P. Dan penjelasan detailnya tentang unsur hara ini tuh sudah saya buatkan videonya sahabat tani. Silakan Anda klik pada video yang ini, ada kok di channel ini, oke? Nah, jadi ada sebuah jurnal yang membahas tentang bakteri pelarut fosfat. Ditemukannya sahabat tani bahwa ternyata akar tanaman itu ternyata tidak dapat melarutkan unsur P atau fosfor dari batuan kapur. Untuk itu perlu pemberian perlakuan terlebih dahulu dengan cara memberikan bakteri yang dapat melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita bahas apa sih kira-kira mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat tani dan menyediakannya pada tanah pertanian kita. Pertama adalah Bacillus. Menurut referensinya, Bacillus adalah bakteri yang dapat aktif mengkoloni akar tanaman kita dan juga memiliki 3 peranan utama, yaitu pertama sebagai biofertilizer atau organisme yang dapat memberikan kesuburan pada tanaman kita lewat perannya sebagai penyedia unsur hara, kemudian juga sebagai biostimulan atau organismenya itu dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, dan juga bioprotektan atau organismenya itu dapat melindungi tanaman kita dari berbagai serangan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Dan lagi, Bacillus ini tuh memiliki kelebihan yaitu dapat kita aplikasikan pada berbagai kondisi lingkungan dan juga mampu bertahan hidup cukup lama loh sahabat tani pada berbagai lingkungan tersebut. Dan pada PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria juga ditemukan keberadaan Bacillus ini. Jadi menurut jurnal berjudul Pengaruh Pemberian PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria disebutkan bahwa kelompok bakteri yang disebut PGPR adalah beberapa bakteri yang termasuk dalam pertama genus Rhizobium, kemudian Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, dan lain sebagainya sahabat tani. Nah, itulah kenapa ya sahabat tani ketika Anda membuat PGPR yang video itu sudah saya buatkan pada video yang ini ya sahabat tani, maka selain dapat menyediakan unsur hara nitrogen pada tanah pertanian kita, juga menyediakan unsur hara fosfor yang pastinya bakal sangat bermanfaat buat tanaman kita. Kemudian mikroorganisme pelarut fosfat yang kedua yaitu Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas banyak loh ditemukan pada tanah, tanaman, dan juga air. Dan bakteri Pseudomonas juga dikenal dapat
menjadi agensi hayati yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu penyebab penyakit layu pada tanaman kita. Nah, hal ini ya sahabat tani karena Pseudomonas dapat mengeluarkan senyawa antibiotik tertentu yang sifatnya dapat menghambat aktivitas mikroba patogen, dan juga lagi Pseudomonas mampu melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat tani sehingga dapat menjadi nutrisi yang sangat bermanfaat buat tanaman kita. Dan menurut Susanto dalam penelitiannya tentang Pseudomonas ditemukan bahwa jenis Pseudomonas tertentu ternyata ya sahabat tani dapat menghasilkan hormon IAA atau disebut juga dengan apa? Indol asetik asid ya sahabat tani, dimana kita tahu kan bahwa IAA dapat meningkatkan perkecambahan tanaman, memacu pertumbuhan bibit, serta merangsang pemanjangan sel akar dan juga batang tanaman. Dan seperti yang sudah kita kemukakan sebelumnya tadi ya sahabat tani bahwa PGPR juga terdapat Pseudomonasnya di dalam PGPR itu sendiri. Jadi kalau Anda tanya di mana kira-kira saya harus memperoleh Pseudomonas, maka jawabannya Anda cukup bikin aja PGPR. Maka baik Bacillus ya sahabat tani kemudian Pseudomonas itu sudah komplit di dalamnya ya sahabat tani, oke? Kemudian mikroorganisme pelarut fosfat yang selanjutnya adalah jamur Aspergillus. Sebenarnya jamur Aspergillus itu sudah saya bahas komplit loh sahabat tani pada video Q&A episode kedua, di mana ada yang tanya ke saya, jamur yang terdapat pada roti berwarna hijau apakah termasuk Trichoderma? Maka itu saya jawab bukan, karena itu adalah Aspergillus. Menurut sebuah penelitian, ternyata ditemukan bahwa Aspergillus merupakan jamur yang paling besar dalam menyediakan unsur hara P atau fosfor ya sahabat tani bagi tanaman. Dan hebatnya lagi, menurut penelitian Subowo dalam jurnal berjudul Kemampuan Beberapa Jamur Tanah dalam Menguraikan Pestisida, ditemukan hasil bahwa jamur Aspergillus niger TR1 mempunyai kemampuan dalam menguraikan senyawa delta metrin 500 ppm ya sahabat tani sebesar 90,68% setelah dilakukan inkubasi selama 1 jam, dan senyawa poli R478 sebesar 0,46% setelah dilakukan inkubasi setelah 30 menit. Nah, artinya nih ya sahabat tani, ketika Aspergillus kita semprotkan pada tanah pertanian kita, maka di dalam periode tertentu, maka Aspergillus bakalan menguraikan pestisida sekaligus juga menyediakan unsur hara P atau fosfor ya sahabat tani pada tanah pertanian kita, sehingga tanah pertanian kita pun menjadi lebih sehat dan juga lebih kaya akan unsur hara ya sahabat tani, oke? Dan nanti juga kalau memang ternyata Anda menemukan nih roti yang sudah berjamur ya sahabat tani, baik jamurnya tuh hijau apa hitam, maka jangan dibuang. Ambil bagian yang itu, kemudian larutin di dalam air, kemudian kasih gula secukupnya, kemudian peram beberapa hari. Dan setelahnya Anda bisa kocorkan larutan tersebut pada tanah pertanian Anda sebelum masa tanam atau setelah pemberian pupuk dasar macam TSP ya sahabat tani apa SP36. Maka selain dapat mempercepat pelepasan pupuk dasar, juga membantu menguraikan residu bekas pestisida pada tanah pertanian kita ya sahabat tani, oke? Dan selain pada roti, ternyata Aspergillus juga bisa tumbuh pada nasi loh sahabat tani. Dan insya Allah nanti pada video-video selanjutnya kita bakalan praktek bagaimana membuat pupuk organik cair penetral tanah dengan bahan dasar Aspergillus ini ya sahabat tani, oke? Kalau setuju silahkan tuliskan di kolom komentar setuju bikin VOC, oke? Kemudian yang keempat yaitu Citrobacter. Citrobacter merupakan pelarut fosfat
yang dapat memperbaiki penyediaan P ya sahabat tani pada tanah masam dengan cara menghasilkan yang namanya asam organik. Dan bakteri ini ternyata memproduksi hidrogen dalam larutan yang dapat melarutkan fosfat tersebut. Pada beberapa penelitian tentang tanaman padi diketahui bahwa Citrobacter ini ya sahabat tani memiliki kemampuan sebagai biofertilizer dan juga secara signifikan mampu meningkatkan produksi pada tanaman padi. Dan pada tanaman jagung, Citrobacter mampu loh meningkatkan serapan fosfor dan secara otomatis dapat meningkatkan bobot kering tanaman sampai 30% loh sahabat tani. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda adalah gimana sih caranya membuat pupuk organik cair yang ada Citrobacter ini? Maka jawabannya itu sangat mudah loh sahabat tani, yaitu Citrobacter dapat didapat dari proses fermentasi bonggol pisang dan juga air cucian beras. Dan hal ini sudah dikemukakan loh sahabat tani oleh Yulian Sari dalam jurnalnya berjudul Uji Larutan Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Air Limbah Bonggol Pisang. Dan buat sahabat tani yang penasaran gimana sih cara bikinnya, maka videonya udah saya buatin loh ya sahabat tani pada video yang ini. Dan ini tuh pupuk organik cair yang sudah sangat-sangat komplit loh sahabat tani. Kenapa? Karena ada Citrobacternya, kemudian ada Pseudomonasnya juga, dan terlebih lagi ada yang namanya Trichoderma. Dan sebagai catatan juga buat Anda yang mau ngebuat pupuk organik cair yang sesuai dengan video yang ini ya sahabat tani, maka itu hanya boleh diberikan pada fase generatif aja. Dan saya nggak nganjurin loh sahabat tani pemberiannya pada saat fase vegetatif. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal tertentu yang terjadi ketika itu diberikan pada fase vegetatif. Jadi sesuaikan ya sahabat tani, oke? Nah, segitu dulu ya sahabat tani video yang kedua ini yang membahas tentang mikroorganisme pelarut fosfat, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, oke? Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silakan Anda klik tombol like-nya sahabat tani dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang lain biar semakin banyak lagi manfaat yang bisa Anda sebarkan. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dulu biar nanti ketika ada video baru yang tayang dari channel ini, maka Anda akan langsung dapat notifikasi langsung di handphone atau gadget Anda. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.